Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismani Rahayu dengan NIM 310120023525 kelas 39. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang pengertian user experience. User experience merupakan proses mendesain suatu produk melalui pendekatan pengguna. Dengan pendekatan ini, Anda jadi bisa menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna. Produk dengan desain UX yang baik akan menciptakan pengalaman yang menyenangkan bagi pengguna saat menggunakan produk Anda. Pengguna jadi mudah dan nyaman saat menggunakan produk. Adapun komponen UX ini meliputi bagaimana fitur-fitur yang disediakan pada produk, struktur desain, navigasi penggunaan produk, aspek visual design, dan seluruh aspek interaksi dengan pengguna. UX juga meliputi bagaimana Anda menentukan branding, konten, dan copywriting yang sesuai dengan target pengguna Anda. Pengertian user interface. Seperti yang disebutkan sebelumnya, UI adalah bagian dari UX yang merupa tampilan visual design sebuah sistem. Tampilan tersebut memungkinkan pengguna terhubung dan berinteraksi dengan suatu produk. Selain berfungsi sebagai penghubung, UI juga berfungsi untuk memperindah tampilan sehingga dapat meningkatkan kepuasan pengguna. Namun, tak hanya harus indah, UI juga harus mudah digunakan. Beberapa komponen UI diantaranya adalah komponen tombol, ikon, tipografi, tema, layout, animasi yang tampil pada produk, dan visual interaktif lainnya. Semua komponen UI tersebut didesain dengan berfokus pada keindahan dan kemudahan pengguna. Jadi pengguna dapat menikmati produk Anda. Perbedaan user interface dan user experience. 1. Tujuan desain. Hal yang mendasar tentang perbedaan UI dan UX adalah tujuan desainnya. Fokus pembuatan desain UI dan UX sangatlah berbeda. Desain UI pada sebuah produk bertujuan untuk mempercantik tampilan produk, sementara desain UX dirancang untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan saat menggunakan produk. Fokus desain UI adalah keindahan tampilan, sementara fokus desain UX adalah kepuasan menggunakan produk. Sederhananya, desain UI akan mempengaruhi kesan pertama pengguna melihat produk Anda. Sementara itu, UX mempengaruhi bagaimana pengalaman pengguna saat menggunakan produk. 2. Proses desain. Tujuan desain yang berbeda juga mempengaruhi prosesnya. Oleh sebab itu, proses merancang UI dan UX pun berbeda. Karena berfokus pada user experience, proses desain UX berlandaskan riset pengguna sehingga menghasilkan produk yang disukai dan dibutuhkan oleh target pengguna. Prosesnya pun melalui banyak tahap dan membutuhkan peran banyak pihak. Salah satunya yaitu UX researcher. Setelah melakukan riset, desainer merancang sketsa desain dengan wireframe dan prototype. Sementara itu, desain UI juga memerlukan riset. Namun, riset yang dilakukan merupakan riset desain untuk membuat desain yang menarik dan sesuai dengan konsep. Di sini, desainer UI juga perlu merancang model desain yaitu dengan membuat mock-up terlebih dahulu. 3. Komponen desain. Komponen yang membangun desain UI berfokus pada keindahan tampilan produksi. Komponen UI tersebut diantaranya meliputi warna, gambar, dan video animasi, tipografi, buttons, dan visual interaksi lainnya. Sementara itu, komponen desain UX meliputi hampir seluruh komponen pada suatu produk seperti fitur-fitur, struktur desain, dan navigasi, termasuk juga tampilan interface, copywriting, hingga branding, sehingga diperlukan kolaborasi tim untuk menghasilkan desain produk yang baik. Yang keempat yaitu tools yang digunakan. Proses pembuatan yang berbeda tentu membutuhkan tools yang berbeda. Untuk desainer UI, keindahan gambar sangatlah penting, jadi mereka membutuhkan aplikasi yang mendukung pembuatan desain interface yang detail. Ada banyak aplikasi desain UI yang tersedia seperti Plinto, Principle, Frames X, Adobe Illustrator, dan lain-lain.
Aplikasi tersebut dilengkapi beberapa tools pendukung desainer UI seperti tools menambahkan unique interaction icon, easy transition, UI asset unkits, dan lain-lain. Sementara itu, desainer UX lebih membutuhkan aplikasi prototyping desain agar mudah mendapatkan feedback dari pengguna. Beberapa aplikasi prototyping desain yang mendukung desainer UX adalah Sketch, InVision, Figma, Adobe, Axure, dan lain-lain. Beberapa fitur yang tersedia fitur collaboration, real-time editing, easy-to-test design, dan lain-lain. Fitur tersebut akan memudahkan desainer UX mendapatkan feedback untuk menghasilkan produk yang user-friendly. 5. Skill yang dibutuhkan. Menjadi desainer UI dan desainer UX membutuhkan skill tersendiri. Beberapa skill yang dibutuhkan seseorang desainer UI adalah desain grafis, desain branding, creative thinking, dan convergent thinking. Skill tersebut harus dimiliki oleh desainer UI dalam mendesain tampilan produk agar terlihat menarik dan mudah untuk interaksi. Sementara seorang desainer UX bertanggung jawab membuat desain produk dengan pendekatan pengguna agar mudah digunakan. Oleh sebab itu, mereka harus memiliki skill melakukan riset, analytical thinking, problem solving, critical thinking, dan creative thinking. Perkenalkan, nama saya Azizah dengan NIM 310120023520 dari kelas 38. Di sini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana cara UI dan UX dalam pembuatan produk. Meskipun UI dan UX berbeda, keduanya tetap harus bekerja sama agar terciptanya produk yang berkualitas. Cara kerja UI dan UX ada 9. Yang pertama adalah riset UX. Riset UX merupakan langkah awal dalam membuat desain yang baik. Riset dilakukan untuk memahami apa yang dibutuhkan pengguna. Misalnya, untuk membuat website toko online, kalian harus mencari tahu bagaimana kebiasaan orang-orang berbelanja, proses pembayaran, dan lain-lain. Yang kedua adalah membuat information architecture. Setelah melakukan riset UX, langkah selanjutnya adalah membuat information architecture. Produk information architecture ini merupakan proses menyusun struktur bagian-bagian pada website dan aplikasi. Information architecture ini akan memudahkan tim untuk memahami konsep sebuah produk. Untuk membuat information architecture ini, kalian membutuhkan hasil riset UX yang telah dilakukan. Hasil riset UX didapatkan melalui metode card sorting, yaitu metode memilah dan menentukan buyers personal. Hasil riset tersebut membantu kalian untuk membuat struktur produk berdasarkan perspektif pengguna. Yang ketiga adalah membuat wireframe. Wireframe merupakan sketsa visual dari sebuah produk. Sketsa desain ini juga menunjukkan alur informasi bagi user untuk dapat mengoperasikan produk. Disinilah peran UX designer merancang desain. Proses wireframing ini meliputi pembuatan sketsa produk yang akan dikembangkan menjadi sebuah produk. Wireframe ini juga akan membantu tim desainer, konten, dan developer untuk memvisualisasikan bagaimana tampilan produk. Sketsa desain dibuat dengan Low Fidelity Wireframe atau LFW. Baru kemudian dibuat versi High Fidelity Wireframe atau HFW. Ada banyak tools yang bisa dipakai dalam proses wireframing adalah seperti Figma, Adobe XD, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah membuat UX flow. Setelah membuat wireframe, kalian perlu mengatur flow bagaimana sebuah produk digunakan oleh pengguna. Flow dibuat dengan pendekatan UX agar nantinya pengguna nyaman menggunakan produk kalian. Flow ini kemudian didokumentasikan agar para developer mudah dalam mengembangkan produk. Kelima adalah membuat prototype desain UX. Tahap ini sesuai dengan desain wireframe dan flow yang telah dibuat. Untuk membuat prototype desain, Anda bisa membuat dengan aplikasi seperti InVision, Mockplus, Adobe XD, dan lain-lain. Prototype desain tersebut dapat diuji coba oleh internal tim dan langsung diperbaiki jika diperlukan. Jika prototype desain tersebut telah lolos di internal tim, kalian bisa mengujinya di user kalian.
Yang keenam adalah membuat desain sistem. Desain sistem ini dibuat untuk menyimpan segala komponen-komponen desain, terutama komponen desain UI seperti icon, font, color palette, dan lain-lain dalam sebuah library. Di tahap ini dibutuhkan kolaborasi antara desainer UI dan developer. Desainer UI mulai membuat elemen desain, sementara developer membuat komponen library menggunakan HTML, CSS, JavaScript, dan lain-lain. Dengan adanya desain sistem ini, proses pembuatan desain akan lebih cepat karena elemen desain telah tersedia. Manfaat lainnya adalah desain kalian jadi lebih konsisten dan efisien dalam pengerjaan desain produk lainnya. Yang ketujuh adalah membuat user interface. Di tahap ini, seorang user interface designer mulai bertugas mendesain tampilan produk yang menarik. Tahapan ini juga merupakan implementasi dari wireframe yang telah dibuat sebelumnya. User interface designer akan mempercantik sketsa dengan paduan warna, tipografi, dan transisi antar halaman dengan elemen-elemen yang telah dibuat di tahap sebelumnya. Di tahap ini, desain UI juga perlu memperhatikan prinsip-prinsip desainer UI yang baik. Desainer ini bisa menggunakan Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, SketchUp, dan aplikasi desain lainnya. Yang kedelapan adalah proses pengembangan produk oleh developer. Di tahap ini, desain yang telah lulus uji coba dan didesain oleh desainer UI mulai didevelop oleh para developer. Meskipun telah masuk di tahap developing, tugas desainer UI dan UX tidak langsung berakhir. Developer bisa tetap berkolaborasi dan berkomunikasi dengan tim desainer untuk dapat mengatasi permasalahan bersama jika ditemukan suatu kendala. Yang terakhir adalah design usability test. Setelah sebuah produk tercipta dengan tampilan yang baik, produk bisa mulai diluncurkan. Namun, sebelum benar-benar diluncurkan ke banyak orang, produk tersebut perlu melakukan proses uji coba, dilakukan dengan memberikan skor pada setiap fitur desain. Setelah diuji coba, desain tersebut akan mendapatkan saran dan masukan dari pengguna. Desain kemudian direvisi dan dites kembali sampai menjadi sebuah desain yang nyaman dan diinginkan pengguna. Perkenalkan, nama saya Wahidat Sadia dengan NIM 310120023568 dari kelas 39. Saya akan menjelaskan tentang mengapa UI dan UX penting dalam pengembangan website dan aplikasi. UI dan UX dikatakan sebagai salah satu kunci sukses sebuah produk. Kira-kira kenapa ya bisa disebut demikian? Menurut beberapa survei dan riset, inilah pentingnya UI dan UX dalam sebuah produk. Yang pertama, menghasilkan produk yang dibutuhkan pengguna. Dengan memfokuskan desain user experience, Anda dapat membuat sebuah produk dengan fitur yang memang dibutuhkan oleh pengguna. Produk yang dibuat berdasarkan kebutuhan pengguna akan lebih diminati. Salah satu perusahaan yang telah membuktikan keberhasilan dari mendengarkan kebutuhan pengguna adalah ESPN. ESPN berhasil meningkatkan 35% pendapatan website mereka setelah mendesain ulang homepage dengan pendekatan user experience. Yaitu meningkatkan kepuasan pengguna terhadap produk. Produk dengan tampilan yang buruk dan sulit digunakan akan cepat ditinggalkan oleh pengguna. Menurut riset.com Infoway mengatakan 62% pengguna menginstal aplikasi di ponsel mereka karena tampilan berantakan dan sering terjadi error. Namun bila produk memiliki tampilan menarik dan mudah digunakan, pengguna akan puas menggunakan produknya. Kepuasan pengguna akan membuat produk tetap digunakan. Yang ketiga yaitu meningkatkan penjualan dan bisnis. Bila website atau aplikasi bisnis didesain dengan UI dan UX yang baik, itu secara tidak langsung telah menjalankan strategi peningkatan bisnis. Forrester Research telah membuktikan bahwa desain UI dan UX yang baik dapat meningkatkan conversion rate sebuah website hingga 40%. Hal itu karena UI dan UX yang baik akan membuat pengguna terkesan dengan tampilan awal dan mudah menyelesaikan kebutuhan di website tersebut. Pengguna juga akan lebih mudah melakukan conversion dan pembelian. Nah, selanjutnya bagaimanakah UI dan UX yang baik? UI yang baik yaitu konsisten, responsif, jelas dan ringkas, intuitif, kontras warna yang baik, dan informasi terstruktur. Konsistensi desain dapat membantu pengguna untuk mengerti pola website atau aplikasi. Dengan begitu, pengguna akan lebih mudah menggunakan produknya. Mereka juga akan lebih familiar dengan produk yang Anda desain dengan konsisten. Yang kedua yaitu responsif. Tampilan website yang baik harus fleksibel di segala perangkat.
Hal itu agar pengguna bisa melihat tampilan website atau aplikasi dengan baik di perangkat desktop maupun mobile. Desain yang intuitif secara sederhana artinya mudah digunakan secara natural. Pengunjung dapat dengan mudah memahami flow website tanpa perlu membutuhkan sebuah manual book. Sedangkan UX yang baik yaitu memiliki nilai atau valuable, usability atau mudah digunakan, adaptability atau mudah didapatkan, dan kesukaan atau desirable. Kesukaan atau desirable ini istilah yang berkaitan dengan perasaan emosi tertentu. Misalnya, pengguna merasakan pengalaman yang menyenangkan saat menggunakan produk tersebut. Mudah digunakan atau usability. Mudah digunakan artinya pengguna bisa menggunakan fitur-fitur aplikasi atau website tanpa membutuhkan effort yang berlebih. Yang kedua yaitu memiliki nilai atau valuable. Berarti fitur-fitur yang ada pada produk sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jika produk tidak dibutuhkan oleh pengguna, produk tersebut belum dikatakan mempunyai nilai yang berharga meski produk tersebut mudah digunakan. Selanjutnya contoh penerapan UI dan UX pada aplikasi dan website, yaitu pada aplikasi Gojek. Aplikasi Gojek merupakan aplikasi yang bergerak di bidang jasa transportasi, antar jasa makanan, barang, dan lain-lain. Desain aplikasi ini banyak mendapatkan apresiasi dari banyak penggunanya. Yang pertama yaitu user interface atau UI-nya didesain animasi dengan menarik. Konsep desain Gojek sangat friendly dan informal. Desain tersebut berhasil membuat pengguna merasa lebih dekat dan relate dengan layanan yang tersedia dalam aplikasi. Penggunaan icon dalam aplikasi Gojek didesain dengan model icon untuk memudahkan pengguna menggunakan aplikasi. Jika ingin memesan GoRide, pengguna hanya tinggal klik icon motor. Ingin memesan makanan atau minuman, tinggal klik icon sendok garpu. Icon-icon di Gojek ini lebih mudah dikenali oleh pengguna. Penggunaan icon ini juga membuat pengguna mudah mengenali fitur-fitur dari Gojek. Pengguna jadi lebih cepat menyelesaikan kebutuhannya, dengan begitu pengguna akan lebih puas menggunakan Gojek. Selanjutnya yaitu konsistensi desain Gojek. Jika diperhatikan, desain tampilan setiap fitur tidak jauh berbeda. Misalnya layout pada fitur GoRide, GoCar, dan GoSend. Yang membedakan hanyalah ikon motor untuk pesanan GoRide atau GoSend dan ikon mobil untuk pesanan GoCar. Desain yang konsisten membuat pengguna jadi lebih familiar dengan setiap fitur. Pengguna pun jadi lebih mudah dan cepat dalam memenuhi kebutuhannya. Yang selanjutnya yaitu user experience atau UX pada aplikasi Gojek. Fitur yang tersedia sangat useful. Gojek menyediakan banyak fitur dengan menjadi favorit para penggunanya seperti GoRide, GoCar, dan GoFood. Terbukti setelah diunduh sebanyak 142 juta kali dan memiliki 2 juta mitra pengemudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Anggasta Wongso Putra, NIM 310120023556 dari kelas 39 HCI. Ingin menjelaskan tentang User Interface atau UI. 1. User Interface UI. Konsep minimal interface. Interface Google ini sangatlah simpel. Di halaman awal Google Search, Anda hanya akan melihat background putih dan kolom pencarian Google. Tampilan Google Search simpel, jelas, dan sangat berfokus pada tujuan pengguna, yaitu melakukan pencarian. Pengguna jadi dapat dengan mudah menyelesaikan kebutuhannya. Dengan konsep minimalis tersebut, pengguna bisa langsung melakukan pencarian atau fokus melakukan pencarian. Kebutuhan pengguna pun jadi lebih cepat terpenuhi. Berbeda dengan mesin pencarian lain yang menampilkan banyak konten sehingga pengguna bisa terdistraksi oleh konten tersebut. Konsisten warna dan layout. Tampilan Google memang didominasi oleh white space dengan style layout yang konsisten. Warna yang minimalis tersebut akan meningkatkan fokus pengguna pada pengguna fitur pencarian. Selain warna putih, Google mempunyai color palette yang konsisten pada setiap fiturnya, yaitu warna biru seperti gambar di bawah ini. Petal tersebut digunakan dominan di setiap tema produk, toolbars, button, dan juga font color. Konsisten warna tersebut membuat pengguna lebih familiar dengan fitur-fitur Google. Dengan pengguna warnanya minimalis dan konsisten, pengguna jadi tahu highlight utama dari setiap fungsi. Jika pengguna ini klik halaman website di hasil pencarian, pengguna akan klik font yang berwarna biru. Jadi pengguna lebih cepat memenuhi kebutuhannya.
Responsif ilustrasi dan ikon. Google memiliki desain UI yang responsif, artinya pengguna dapat tetap menggunakan layanan pencarian Google di berbagai perangkat dengan kualitas gambar yang stabil. Grid sistem yang buat dengan baik oleh desainer menjadikan ilustrasi dan ikon tersebut dapat ditampilkan baik di perangkat desktop maupun mobile. Jika di perangkat mobile, pengguna tidak tetap bisa melihat informasi secara presisi menyesuaikan bentuk perangkat. Pengguna jadi tetap bisa menggunakan layanan Google di mana saja dan kapan saja dengan mudah. 2. User experience. Discoverability, mudah digunakan. Istilah discoverability dalam dunia UX berarti pengguna dapat menggunakan keseluruhan layanan atau menyelesaikan kebutuhan tanpa perlu petunjuk khusus. Desain fitur Google membuat pengguna lebih cepat mempelajari setiap fitur dan menyelesaikan kebutuhan. Misalnya jika pengguna ingin mencari perkiraan cuaca hari ini, pengguna cukup mengetik kalimat tersebut. Google akan menampilkan informasi tentang perkiraan cuaca hari ini. Pengguna cukup klik halaman website dan informasi yang dibutuhkan akan didapatkan. Saking mudahnya pengguna dapat melakukan pencarian apa saja. Google disebut sebagai Advanced Search. Desain adaptif. Desain adaptif berarti setiap pencarian yang dilakukan setiap pengguna akan menampilkan hasil informasi yang dirancang khusus. Misalnya pengguna mencari Indonesia, hasil yang dimunculkan adalah berita, maps, dan gambar. Sementara jika mencari IHSG, hasil yang ditampilkan berupa traffic, saham karena IHSG merupakan istilah dalam saham. Oleh sebab itu, hasil pencarian yang muncul adalah tentang finance, berita, gambar, dan lain-lain. Dengan dirancang secara adaptif, pengguna dapat langsung menemukan informasi yang dibutuhkan. Pengguna jadi tidak perlu kesulitan dan berlama-lama mencari informasi, sehingga kepuasan pengguna akan meningkat. Fast and no errors. Proses yang cepat dan no errors akan meningkatkan kenyamanan pengguna dalam menggunakan produk. Prinsip tersebut diadaptasi oleh Google. Apa saja yang dicari oleh pengguna akan ditampilkan oleh Google. Misalnya mencari kucing, maka Google akan menampilkan 121.000 hasil dalam 0,9 detik. Bahkan mencari dengan kata kunci apapun. Namun jika kata yang kita cari sangat luar logika, Google tidak dapat menampilkan hasilnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.